Saudara-saudari, anak-anak sekalian, Kristus itu hadir ke dunia punya tugas pokok, yaitu memberitakan Injil. Artinya memberitakan Injil adalah memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Seperti yang dilakukan Tuhan dalam Injil Markus yang kita dengar di minggu biasa kelima ini, bahwa Yesus hadir untuk memberitakan Injil. Dan ketika ia memberitakan Injil, dikisahkan tadi ada sementara orang yang sakit datang kepadanya minta supaya disembuhkan dari penyakitnya. Dan Yesus pun kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit tersebut, termasuk ibu mertua dari Simon yang sakit demam. Ibu mertua dari Petrus yang sakit demam disembuhkan oleh Yesus. Dan setelah sembuh, ibu mertua Petrus tersebut kemudian melayani. Nah, itulah yang terjadi. Dan ketika suatu kali Yesus mau pergi bersama para muridnya, ternyata masih banyak orang yang sakit. Dikatakan seluruh penduduk kota itu berkerumun untuk kemudian minta disembuhkan. Akan tetapi karena Kristus sadar bahwa dia masih punya tugas pokok, yaitu untuk mewartakan Injil, kabar baik. Ia pun mengajak para muridnya untuk pergi ke kota-kota yang lain, agar di sana ia memberitakan Injil. Nah, saudara-saudari sekalian, banyak orang datang kepada Yesus, mereka yang sakit minta disembuhkan. Dan orang-orang yang sakit ini pastinya ingin sembuh. Dan rupanya pada zaman itu sudah ada orang-orang menghargai yang namanya kesehatan, harta yang sungguh berharga, kesehatan, sehingga mereka mau disembuhkan. Kalau ditarik ke zaman sekarang, saya membayangkan ketika orang berkerumun minta disembuhkan oleh Yesus itu, orang yang antri di rumah sakit. Kalau Anda ke rumah sakit itu melihat antrian para pasien ke ruangan dokter, yang lebih banyak lagi antrian pasien BPJS yang menunggu pengurusan. Itu begitu banyak di rumah sakit tertentu. Orang berharap supaya sembuh dari sakit, dan memang kesehatan sungguh berharga. Itu sesuatu yang wajar dan biasa. Nah, akan tetapi dalam tafsiran Injil Markus ada kemungkinan orang yang datang kepada Yesus ini menganggap bahwa Yesus itu punya kekuatan yang luar biasa. Dibayangkan itu seperti orang yang sakti, mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jangan-jangan mereka hanya sampai kepada pemahaman itu, menganggap Yesus sebagai sosok yang luar biasa, yang mampu menyembuhkan sakit mereka. Sesungguhnya ada sebuah harapan bahwasanya ketika orang itu diselamatkan dan disembuhkan, orang itu kemudian melayani. Seperti ibu mertua Petrus tadi, setelah ia sembuh dari sakit, kemudian ibu mertua itu melayani Yesus dan juga murid-murid yang lain. Melayani itu artinya apa? Melayani artinya berpikir untuk kepentingan orang lain. Tidak berpikir untuk kepentingan sendiri, tetapi mikirin kepentingan orang lain. Kalau kita bicara mau melayani, ya. Karena kita melayani kan melayani orang lain. Berarti berpikir juga orang itu butuh apa, kita melayani mereka. Itu artinya pelayanan. Tidak hanya berpikir kepentingan sendiri, tapi juga berpikir untuk kepentingan orang lain. Nah, itu buah dari keselamatan yang sudah didapat melalui contoh atau kisah dari Injil hari ini. Nah, saudari-saudara sekalian, melalui sabda ini, khusus melalui Injil, kita disadarkan bahwa Kristus itu punya tugas pokok untuk memberitakan Injil. Dan tugas pemberitakan Injil itu kemudian dilanjutkan oleh para muridnya. Contohnya dalam bacaan yang kedua, tadi Paulus itu sadar bahwa tugasnya itu memberitakan Injil. Maka dia mengatakan memberitakan Injil ada sebuah keharusan bagi dia. Maka dia berjuang untuk memberitakan Injil. Itulah yang terjadi. Jadi ketika Yesus wafat dan bangkit,
pemberitaan Injil tidak berhenti tetapi terus dilanjutkan. Bahkan harapannya sampai sekarang pemberitaan Injil itu terus dapat berlangsung. Kabar baik dapat terus diupayakan. Dan itu dapat kita upayakan melalui diri kita masing-masing karena kita sudah mengimani Allah, mengimani Kristus, sudah dibaptis, punya tugas untuk mewartakan. Bagaimana kita punya tugas, punya kemampuan untuk mewartakan? Kita dapat mencontoh kisah dari sabda Tuhan tadi, dari Injil Markus, bahwasanya kalau kita sudah merasa mendapatkan keselamatan, karunia dari Tuhan, kiranya kita juga mau untuk melayani. Berpikir untuk kepentingan orang lain, tidak hanya diri sendiri, tapi melayani. Rupanya itu dapat menjadi salah satu pewartaan kita pada zaman saat ini untuk melanjutkan karya-karya para murid, karya-karya para rasul untuk memberitakan Injil ataupun kabar baik dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, ataupun tempat pekerjaan Anda sekalian. Itu yang dapat diupayakan. Nah, semoga kesadaran ini terus tumbuh dalam diri kita dan kita juga mampu untuk memperjuangkan diri, memberitakan Injil kabar baik pada zaman sekarang ini sehingga semakin banyak orang merasakan kabar baik atau Injil yang kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita dengan segala cara yang kita miliki. Karena tentunya kita berharap pula semoga nantinya kita semakin sadar bahwasanya kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita. Karunia yang sebenarnya sesuatu yang sederhana. Kalaupun kita sudah merasa sehat, itu sesungguhnya karunia luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, harta yang sungguh berharga. Karena bagi yang sakit pasti akan mencari supaya sehat, supaya sembuh dari sakitnya. Nah, saat kita ini merasa sehat, kesehatan terjaga, itu karunia dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita dan wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Kita berusaha untuk memberitakan Injil kabar baik, melayani sesama, berbuat baik seturut ajaran dan kehendak Allah. Kita senantiasa mohon tuntunan Roh Kudus agar mampu untuk memahami sabda Tuhan serta melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari.